Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kembali kita bisa duduk-duduk di masjid yang kita cintai semuanya, Masjid Jabal Arafah ini, dan tak henti-hentinya kita mendoakan kepada yang telah membangunnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita kaji, karena nanti banyak pelajaran terutama tentang as-sabatu fiddin, bagaimana istiqomah di dalam memegang agama ini. Di Mesir ada seorang raja yang tidak kalah zalimnya juga, dan sama kurang lebih dengan Namrud, namanya Fir'aun. Bahkan Fir'aun lebih dikenal dibandingkan Namrud. Patungnya di mana-mana. Bahkan ada hotel, ada patung Fir'aunnya juga di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Fir'aun ini ngaku Tuhan juga, bahkan lebih dibandingkan Namrud. Bagaimana kebengisannya dalam Al-Quran? Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, Ma alimtu min ilahin ghairi. Aku Tuhanmu yang paling tinggi, dan aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Ya. Ya, seperti itu Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Tapi kenapa kalau dia Tuhan, dia takut dengan mimpinya? Dia bermimpi suatu ketika dan terulang-ulang mimpinya bahwa datang api yang sangat besar, kemudian mengarah ke Mesir, membakar semua bangunan di Mesir kecuali Bani Israel. Perkampungan Bani Israel dilewati api ini, nggak dibakar. Karena di zaman itu memang ghayatus sihri, puncaknya ilmu sihir. Ya. Banyak madrasah sihir. Akhirnya kemudian Fir'aun pun mengumpulkan tukang ramalnya. Ini tawilnya apa nih? Kata tukang sihir, akan lahir anak bayi yang kelak akan menumbangkan kekuasaan. Akhirnya Fir'aun pun ketakutan. Takut dia, padahal Tuhan. Kenapa dia takut? Ya. Kalau dia Tuhan, jangan takut. Dia bunuh laki-laki Bani Israel, anak yang baru lahir dibunuh dia. Pokoknya seluruh prajurit, kalau ada wanita hamil, tunggu sampai kelahirannya. Jangan ada satupun yang lolos. Ditunggu itu. Terutama sudah kehamilan, sudah besar itu, ditunggu itu di rumahnya. Brojol saja anak laki-laki, langsung diambil, dibunuh. Fir'aun takut sama anak laki-laki dan berani sama anak perempuan. Anak perempuan dibiarkan hidup. Ya, karena Fir'aun suka dengan perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat Tuhan. Tuhan Fir'aun ini takut kepada bayi-bayi Bani Israel. Mana ada Tuhan takut? Ya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian Fir'aun mendapatkan pasangan terbaik dunia, Asia bintu Muzahid. Dan ini juga pelajaran bagi antum, bagi ibu bapak, saudara dan saudari sekalian. Ada kaedah mencari tetangga sebelum membuat rumah. Ya. Al-jar qabla dar. Carilah tetangga sebelum membuat rumah.
Karena Asia bintu Muzahim ketika disiksa Fir'aun, dia selalu mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, buatkan untukku istana di sisimu. Asia ingin bertetangga dengan Allah. Dia pilih tetangganya dulu Allah, baru dia meminta istana di sisinya. Namanya Al-Jar Qabla Dar. Cari tetangga sebelum rumah. Jadi kalau antum cari rumah, cari lingkungan, lihat lingkungannya dulu. Ah, mantap depan masjid. Ini orang-orangnya baik-baik. Orang-orang sini suka ngaji, sudah kenal ngaji, sudah pada hijrah. Ah, tinggal di situ. Tapi kebanyakan tidak. Karena orang itu terkadang bukan mencari tetangga baru kemudian mencari rumah, tapi mencari rumah dulu, mencari view-nya yang bagus. Ada kolam renangnya enggak? Jalannya besar enggak? Tamannya bagaimana? Pohon mangganya ada enggak? Itu dulu yang ditanya. Ya. Soal tetangga nomor berapa itu? Kalau bisa jangan ada tetangga, katanya. Di dinding tuh, kiri kanan depan belakang. Nah, gitu. Aneh orang sekarang, tidak mau hidup bertetangga. Yang lebih aneh lagi, sudah punya tetangga baik, malah kemudian dia mencari tetangga yang tidak baik itu. Malah diusir tetangganya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat di sini. Kisah dimulai daripada ketika di lingkungan Fir'aun itu ada seorang bayi yang kelak akan menjadi seorang nabi. Dan nabi ini nabi yang sangat masyhur di kalangan Bani Israel, bahkan termasyhur. Bahkan Al-Quran mencatat kisahnya secara lengkap. Musa alaihi salatu wassalam minal ulul azmi minar rusul, termasuk ulul azmi daripada para rasul. Ketika bayi itu ditemukan oleh Asia bintu Muzahim, bayi itu mau dibunuh sama Fir'aun. Bayi itu sudah mau dibunuh. Tapi Asia bintu Muzahim mengatakan, jangan. Boleh jadi bayi ini qurratu ainin li walak. Jangan wahai suamiku, boleh jadi bayi ini akan menghibur kita, menghibur saya, dan menghibur dirimu. Membawa kebahagiaan bagi saya dan kebahagiaan bagi dirimu. Ya betul, bagi Asia bintu Muzahim menjadi sebuah kenyataan. Tapi Fir'aun membantah dan mengatakan qurratu ainin lak wala alayya. Bagi kamu saja, saya enggak, katanya. Lihat, gara-gara dia mengatakan terpleset ucapannya, akhirnya dia pun binasa. Dan Asia, karena doanya baik, maka dia diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Ketika Musa alaihi salatu wassalam diangkat jadi nabi dan rasul, ada 3 orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Rajulun min ali Fir'aun, tidak disebutkan namanya. Seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun, disembunyikan namanya dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, istrinya sendiri, Asia bintu Muzahim. Dan tukang sisirnya Fir'aun namanya Masyitah ibnatu Fir'aun. Kerjanya hanya tukang sisir aja anaknya. Dia nggak kerja lain, nyisirin saja. Jadi salonnya anaknya Fir'aun. Lah ketika kemudian Al-Kisah diceritakan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Jadi ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj ke langit, dan Rasul diberikan kesempatan melihat sorga, tiba-tiba di sorga itu Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Dia heran, ini bau siapa ini? Dia bertanya kepada Jibril dan mengatakan, ya Jibril, ma hadhihi raihatu thayyibah. Jibril, ini bau yang semerbak ini, bau siapa ini? Indah sekali baunya, harum sekali baunya. Kata Jibril, hadhihi
raihatu masyitati ibnati fir'auna wa auladiha. Ini bau harumnya Masyitah, tukang sisir istri dan anak-anaknya Fir'aun. Jadi tugasnya nyisirin saja. Ya, mungkin sambil cari kutu gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Masyitah ini satu di antara dua wanita yang beriman yang lebih dulu ketahuan keimanannya. Ketika dia sedang nyisir siapa anaknya Fir'aun ini, Asia bintu Muzahib, tiba-tiba jatuh sisirnya. Padahal dia sudah berusaha menyembunyikan keimanannya. Tapi namanya iman pasti akan tampak bekas-bekasnya. Ketika jatuh sisir itu langsung diambil, bismillah, kemudian diambil dengan menyebut nama Allah. Tiba-tiba katanya anaknya Fir'aun ini kepada Masyitah, dia mengatakan, apakah Allah itu yang dimaksud adalah bapakku? Kata Masyitah, bukan. Dia adalah Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Dia adalah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Kaget nih anaknya, namanya anak masih kecil, polos. Dia mengatakan, ukhbiruhu bidzalik. Bagaimana kalau saya habarkan kepada ayahku bahwa ada namanya Allah, Tuhan saya, Tuhan Masyitah, dan Tuhan bapak saya. Kata Masyitah, naam, silakan habarkan. Akhirnya dihabarkan bahwa ada Tuhan selain Fir'aun namanya Allah. Marah Fir'aun ini, dipanggil Masyitah. Kemudian kata Fir'aun kepada Masyitah, ya Masyitah, ailahun ghairi? Hei Masyitah, apakah ada Tuhan selainku? Kata Masyitah, ya, ada Tuhan selainmu. Dialah Allah Rabbu Musa wa Harun. Dialah Allah Rabbnya Musa dan Harun, Rabb saya, Rabb kamu, dan Rabb seluruh makhluk. Oh, marah Fir'aun. Rupanya ada tandingan selain Fir'aun. Maka dari situ akhirnya Fir'aun pun marah. Ketika dia marah, akhirnya Masyitah pun kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dipisahkan dengan anak-anaknya. Masyitah ini janda, punya anak 5, kecil-kecil, dan anak yang paling kecil masih bayi, masih disusu. Bagaimana sengsara anaknya ini? Ditinggalkan ibunya di penjara. Akhirnya Masyitah pun menjadi bulan-bulanan di penjara, disiksa, akhirnya dengan belakangan diputuskan hukuman harus dibakar. Tapi tentu berbeda dibakarnya. Kalau Ibrahim dibakar di pembakaran kayu bakar yang sangat besar, kalau Masyitah dibakar lewat penggorengan, pakai minyak kayak antum goreng bakwan itu. Maka orang-orang pun menyaksikan. Kemudian kata Fir'aun, ini Masyitah sudah mengatakan ada Tuhan selainku. Bagaimana menurut kalian wahai kaumku? Maka orang-orang mengatakan, uqtuluha, bunuh saja. Akhirnya kemudian disiapkan penggorengan yang sangat besar. Manusia sudah berkumpul. Masyitah dihadapkan dengan penggorengan. Anak-anaknya dihadirkan. Mulailah anak yang pertama dicemplungkan di situ. Masya Allah. Wanita ini sebenarnya lemah, kurang akal dan kurang agama, lebih banyak mengikuti perasaannya. Tapi ketika akidah dan keimanan menancap pada seseorang, menjadi istiqamah dalam agama. Lihat bagaimana Masyitah ini pelajaran bagi ibu-ibu di belakang itu. Mempertahankan agamanya, istiqamah di atas keyakinannya.
Dilempar anaknya satu ke kuali, masih tetap saja kuat, saya tidak akan murtad. Anak yang kedua dilempar, tetap saja kuat dia. Anak ketiga, keempat, yang terakhir nih yang bayi, baru sedikit dia agak goyang. Karena masih bayi masalahnya. Diambil sama penjaga, kemudian mau dilempar, kalau kau tidak murtad, ini juga dilempar katanya. Masyito hampir saja dia mengucapkan dan menarik keimanan. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala buat bicara bayi itu dan mengatakan, ya ummah, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Wahai ibu, sesungguhnya azab dunia itu ringan dibandingkan azab akhirat. Tidak ada masalah. Mantap lagi dia. Gitu kan. Akhirnya dimasukkan bayinya, udah mantap lagi. Kenapa? Allah buat bicara, dia menghibur ibunya. Maka Masyitoh pun sebelum dilempar, dia berhajat kepada penjaganya. Saya ada permintaan. Kalau saya harus dilempar ke penggorengan ini, tolong. Saya minta nadar agar kamu kumpulkan seluruh debu-debu ini, kemudian jadikan satu dalam kuburan. Kata penjaganya, ya. Akhirnya Masyitoh pun dilempar dan mati satu keluarga di situ. Lihat. Lah ketika didengarnya Masyitoh dihukum seperti itu, dan itu yang pertama kali perdana Fir'aun menghukum orang seperti itu. Sangat sadis, sangat bengis. Asia bintu Muzahim, istrinya ini yang menyembunyikan keimanannya pun berontak dia akhirnya kan. Ya. Dia tidak terima dengan saudari seimannya, saudari seakidahnya itu. Jadi dalam tentara itu ada jiwa korsa namanya. Jadi jiwa korsanya itu bangkit gitu kan. Kalau saudaranya disakiti, jangan coba-coba, maksudnya begitu. Lah harusnya seperti itu. Ada, antum harus punya jiwa-jiwa korsa itu. Jangan coba-coba ya yang di sana menyakiti kaum muslimin di sana ya, kami bangkit di sini. Itu jiwa korsa itu. Tapi jangan bakar ban. Doa sama-sama. Ya, masing-masing dalam sujud kita, dalam solat malam kita berdoa supaya saudara kita yang di sana ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Asia ngamuk, datang kepada Fir'aun, kemudian mengaku dirinya telah beriman juga kepada agama Musa. Lihat, dia beriman kepada agama Musa, wanita pertama yang beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dan karena dialah Musa terlindungi dari kematian. Karena Fir'aun tidak jadi membunuhnya. Dia mengatakan, ini jangan dibunuh, boleh jadi akan membawa kebahagiaan bagiku dan bagimu. Kata Fir'aun, bagimu saja, bagiku enggak katanya. Akhirnya betul membawa kebahagiaan bagi istrinya. Asia bintu Muzahim, kata Rasul, laki-laki yang sempurna banyak, tapi perempuan yang sempurna cuma 4. Asia bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Asia langsung datang kepada Fir'aun, tidak terima, kemudian mengkritik Fir'aun. Fir'aun tahu akhirnya dia beriman juga kepada Musa, lapor kepada ibunya suruh menasihati anaknya. Tidak mempan, akhirnya Fir'aun pun menghukum secara diam-diam. Karena kalau seandainya dihukum terang-terangan, apa kata orang? Ini yang dihukum orang nomor 2, ratunya. Akhirnya dihukum diam-diam, dibawa ke padang pasir, diikat, tidak dikasih makan, tidak dikasih air, di tengah matahari yang sedang panas-panasnya di siang hari. Tapi subhanallah, ketika kemudian para penjaga pulang, Fir'aun pulang, Jibril datang dinaungi dengan sayapnya. Dan terus dia berdoa kepada Allah, dan doanya dicantumkan dalam Al-Quran. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan kepadaku rumah istana di sisimu, selamatkan aku dari Fir'aun dan anak buahnya, dan selamatkan juga dari orang-orang zalim kepadaku. Cantumkan dalam Al-Quran doanya.
Hari pertama tidak mau murtad juga. Hari kedua juga sama. Hari ketiga, sudah habis kesabaran Fir'aun. Terpaksa dia kumpulkan semua rakyat. Bagaimana tanggapan kalian tentang Asiyah ratu kalian? Semua mengatakan dan memujinya, dia orang baik, dia orangnya lembut, dipuji. Tapi ketika Fir'aun, bagaimana sekarang kalau ratu kalian sudah menyembah Tuhannya Musa dan meninggalkan diriku? Marah kaumnya Fir'aun, uqtuluha, bunuh katanya. Lihat, serentak mereka satu kolam dengan Fir'aun otaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Asiyah pun dibawa ke tempat yang tinggi. Lihat, ini pelajaran bagi ibu-ibu lagi. Dan ini cerita ibu-ibu. Namanya Asiyah bintu Muzahim itu kurang apa, Bu? Dia istri presiden Mesir. Dan gak ada pemilu di Mesir, dia terus. Ya, gak ada, dia terus. Dari awal sampai mati dia saja. Namanya ratu, orang nomor 2 Mesir, segala ada kan? Mau apa? Dayang-dayang ada, kasur empuk, buah-buahan banyak. Mau makan enak pun bisa, tinggal minta. Semua ada, emas, perak, pakaian bagus, tas mewah, sepatu, rumah, apalagi. Tapi memang Asiyah bintu Muzahim, ketika iman dan akidah sudah menghujam pada hatinya, dunia itu dinomor 2-kan bagi dia. Allah nomor 1. Tetapi keyakinan ini memang susah kecuali wanita-wanita yang mukminah, wanita-wanita mukhlisah. Karena di akhir zaman kata Rasul, yusbihu mu'min wa yumsi kafir, yumsi mu'min wa yusbih kafir, yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Di akhir zaman ada orang yang paginya iman, malamnya kafir, malamnya beriman, paginya kafir, karena mereka menjual agama dengan harga yang sangat murah dengan dunia. Dulu menjual dunia dengan agama, sekarang menjual agama dengan dunia. Betapa banyak wanita murtad karena dapat suami yang kafir. Apalagi di kota Batam, di daerah-daerah maju yang susah cari ekonomi, yang hidupnya ditampakkan hedonis, hidupnya ditampakkan bermegah-megahan. Akhirnya saingan hasad dengan tetangganya, bagaimana saya harus kaya seperti dia. Yang ya paling cepat kaya bukan kerja, cari suami yang sudah kaya. Ya kan? Kalau ingin kaya cepat begitu. Ibu pengen cepat, cari suami yang kaya, cepat kaya. Gak peduli agama. Mau nyembah ular, mau nyembah apa lagi ya, gajah, sapi, yang penting kaya. Asiyah bintu Muzahim itu sudah gak ada lagi. Ya. Yang ada justru istri-istri Lut dan Nuh. Itu yang banyak hari ini. Makanya Allah mengatakan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan permisalan kepada orang-orang kafir bagaimana dungunya perempuan Nuh dan perempuan Lut. Suami keduanya Nabi, tapi memilih kufur. Tapi lihat Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Bagaimana Allah memberikan masalah untuk orang-orang yang beriman, wanitanya Fir'aun ini, Asiyah bintu Muzahim dan Maryam bintu Imran. Itulah percontohan para wanita.